Oke, selamat datang di mata kuliah manajemen agribisnis ya. Minggu kemarin kita sudah belajar ya, selama 2 kali pertemuan belajar mengenai sistem agribisnis ya, dan belajar mengenai agribisnis sebagai suatu sistem ya. Di situ dalam agribisnis sendiri ada subsistem, kemudian di antara subsistem ini ada keterkaitan vertikal, ada keterkaitan horizontal, dan juga integrasi vertikal, ada integrasi horizontal, ada keterkaitan ke belakang, dan ada keterkaitan ke depan. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang manajemen produksi dalam agribisnis. Ya. Oke, layarnya bisa dilihat, screen-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Nah, apa itu produksi ya? Intinya produksi itu adalah suatu proses ya, menambah value ya, dari input ya, kemudian dilakukan pemrosesan atau penambahan nilai tambah, ya, penambahan nilai untuk menghasilkan barang dan jasa ya. Barang dan jasa yang dihasilkan ini bisa berupa produk akhir ya, artinya langsung dikonsumsi oleh konsumen, atau produk antara ya, produk yang diperlukan untuk kegiatan produksi yang lain ya. Jadi produksi ini adalah suatu rangkaian proses mengubah input ya menjadi output. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan manajemen? Manajemen ini ilmu yang mengajarkan untuk mengelola atau memanajemen atau mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi ya. Manajemen ini meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan. Nah, apa hubungannya dengan manajemen produksi ya? Kalau produksi itu tadi suatu proses, rangkaian proses mengubah input menjadi output ya. Nah, kalau kita gabungan dengan manajemen yang tadi ya, itu merupakan proses untuk mencapai tujuan ya, mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi ya. Nah, manajemen produksi ini adalah bagaimana supaya produksi itu menghasilkan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen ya. Tentu saja untuk mencapainya ya, tujuannya adalah untuk memuaskan konsumen. Tentu saja untuk mencapainya diperlukan langkah-langkah manajemen, mulai dari perencanaan, mengorganisasi atau mengkoordinir, ya, menerapkan, dan juga melakukan controlling, evaluasi. Nah, itulah produksi manajemen secara ringkasnya seperti itu. Memang banyak pengertian, tapi intinya itu adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan tentu saja supaya tercapai suatu produksi yang efisien ya. Artinya keinginan konsumen tercapai, tapi produksinya sendiri juga menguntungkan bagi produsen di sini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita sudah sedikit membahas tentang fungsi manajemen ya. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan controlling secara umum seperti ini. Nah, dalam manajemen produksi, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana perencanaan produksi ya, pengorganisasian semua sumber daya ya, baik sumber daya alam, input maupun sumber daya manusianya, kemudian mengarahkan ya untuk melalui proses produksi ya,
dan kemudian bagaimana mengontrol ya dan mengevaluasi setiap langkah-langkah manajemen ini untuk menghasilkan produk yang sesuai keinginan konsumen dan juga biaya produksi yang efisien. Ya. Nah, semuanya ini dicapai untuk meningkatkan efisiensi ya, produktivitas, dan pada gilirannya itu adalah untuk meningkatkan daya saing produk. Ya. Nah, ini ada beberapa poin tentang manajemen produksi dalam agribisnis ya. Ya. Kalau dalam agribisnis, tentu saja yang kita fokuskan adalah produk-produk agribisnis ya, produk usaha pertanian ya. Tidak hanya pertanian, tapi juga perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahannya. Ini yang menjadi fokus untuk manajemen produksi dalam agribisnis. Nah, kalau manajemen agribisnis ini seperangkat keputusan untuk mendukung terlaksananya produksi agribisnis ya, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Nah, manajemen produksi ini memiliki dampak menyeluruh ya. Tidak hanya bagaimana memproduksi barang, tapi juga ada keuangan ya, personalia, penelitian, pengembangan, pengadaan, dan lain-lain. Jadi tidak hanya proses produksi itu sendiri, tapi juga ada berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain ya. Keuangan misalnya kan, untuk memproduksi diperlukan modal ya, diperlukan uang untuk membeli bahan baku atau menyewa tenaga kerja, membayar tenaga kerja misalnya. Kemudian personalia untuk mengatur supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk penelitian dan pengembangan diperlukan sumber daya juga ya, supaya produksinya bisa lancar ya, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian pengadaan penyimpanan dan lain-lain juga. Nah, manajemen produksi ini menyangkut beberapa hal ya. Pemutusan lokasi ini penting karena pertanian agribisnis ini bersifat spesifik ya, karena produk-produk pertanian sendiri itu hanya dihasilkan dari untuk wilayah tertentu. Misalnya apel misalnya kan, kalau apel susah untuk ditumbuhkan di Kalimantan Selatan. Apel biasanya di Jawa di dataran tinggi, untuk di Kalimantan Selatan agak susah dan mungkin tidak akan efisien untuk memproduksi apel di sini. Kemudian ukuran dan volume, tata letak fasilitas, ya, kemudian persediaan, penjadwalan, mutu produksi, dan lain sebagainya. Ini perlu dipikirkan benar-benar karena produk pertanian sendiri ya, sifatnya kan sifatnya ukurannya besar ya, volumenya besar, tapi ringan ya. Kemudian tata letak fasilitasnya ya. Biasanya kalau kita memproses suatu produk hasil pertanian ya, itu kalau kita olah itu harus cepat misalnya seperti itu. Karena kalau terlambat diolah akan mutunya akan turun. Kemudian pembeliannya kapan, tersediaannya bagaimana. Terus saja kita nggak bisa nyimpan banyak-banyak untuk produk pertanian karena bisa saja cepat membusuk misalnya. Kemudian penjadwalannya bagaimana dan mutu produksinya. Nah, ini yang semua diatur dalam manajemen produksi dalam agribisnis. Nah, tantangan lain adalah usaha produksi pertanian ini sangat variatif dan tergantung jenis komoditas yang diusahakan. Nah, itu semuanya harus direncanakan mulai dari awal ya. Karena untuk pertanian sendiri banyak faktor ya.
tidak hanya faktor uh, keadaan ekonomi ya, tapi juga keadaan alam dan iklim cuaca juga perlu diperhatikan. Karena pertanian sendiri sangat tergantung pada kondisi alam. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Belum, Pak. Oke. Masih nyambung ya? Belum ada, Pak. Saya kira putus. Sementara ini, Iya, Pak. Pak. Oke. Sementara belum ya? Oke, kita awali dengan perencanaan ya. Nah, perencanaan ini sangat krusial bagi suatu usaha apapun ya. Nah, untuk perencanaan produksi sendiri ini ada beberapa hal yang perlu dijawab di sini ya. Ada beberapa langkah. Ya. Bagaimana dengan perencanaan produksinya ya? Apa yang mau diproduksi? Produk apa sih yang mau diproduksi ya, mau dihasilkan? Kemudian berapa jumlahnya? Kapan harus selesai ya? Dan sumber-sumber yang diperlukan, baik sumber bahan bakunya maupun teknologi ya, dan sumber daya manusianya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengoptimalkan proses produksinya sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, di sini juga dibahas dalam perencanaan ini. Termasuk jangka waktunya bagaimana? Apakah pendek, menengah, atau panjang untuk memproduksinya itu? Kalau pendek berarti kan sumber daya harus lancar, gitu ya, bahan baku. Kalau menengah berarti mutu harus baik. Dan kalau panjang mungkin perlu bagaimana kontinuitas, karena kalau produksinya panjang, dan kan kita perlu cepat menghasilkan karena ini berkaitan dengan aliran uang kas ya, uang kas. Jadi ya harus diperhatikan juga. Berarti kalau jangka waktunya panjang, modalnya juga harus kencang juga gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan isi perencanaannya? Mulai dari perumusan tujuan, strateginya, standar mutu, permintaan produk, jumlah produksi, proyeksi kebutuhan bahan baku, metode proses, waktu, dan anggaran juga. Nah, ini ya, langkah-langkah ini ya, ini dilakukan melalui survei lapangan. Kita susah jika kita hanya melihat laporan saja, melihat data-data BPS misalnya, statistika saja misalnya. Harus dilakukan survei lapangan ya. Dari pemilihan komoditas petaninya bagaimana, lokasinya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, skala usaha, perencanaan prosesnya bagaimana. Nah, itu biasanya dilakukan survei lapangan di sini. Nah, bagaimana pemilihan komoditas pertanian ya? Ini sangat penting di sini untuk pemilihan komoditas ini. Perlu dilihat bagaimana komoditasnya, apakah nilai ekonomisnya tinggi ya, karena ini berkaitan juga dengan pemasaran juga. Biasanya kalau nilai ekonomisnya tinggi, pemasarannya relatif mudah. Tapi kalau misalnya nilai ekonomisnya belum diketahui, masyarakat masih belum tahu ya tentang produk ini kegiatan pemasarannya mungkin perlukan promosi juga yang kencang gitu ya. Promosinya harus kencang untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat.
Nah, kemudian komoditas yang dipilih, ya. Ini harus selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tapi juga harus sesuai tidak dengan kondisi tanahnya, lahannya, ya, kondisi topografi dan iklim di lokasi, cuacanya bagaimana. Kadang-kadang komoditas ini juga menentukan lokasi untuk budidaya atau produksinya. Misalnya mau tanam sawit, misalnya kalau di Jawa agak kurang cocok gitu. Cocoknya di Kalimantan sama di Sumatera. Sama juga misalnya kita mau nanam teh, mungkin kalau di Kalimantan ini tidak begitu cocok untuk nanam teh. Nah, salah satu kasus di Kalimantan Selatan ini salah satunya itu kesalahan pemilihan komoditas itu pernah terjadi sekitar tahun 90-an, ya. Ada yang sudah lahir tahun 90-an itu di PH itu pernah dikembangkan komoditas rosella. Rosella ini digunakan untuk itu menghasilkan serat yang dipakai untuk membuat kain, ya, serat kain dari rosella. Karena lahannya luas, ya, orang hanya melihat itu kayaknya iklim kayaknya sesuai deh, gitu kan. Karena tertarik dengan lahan yang luas, akhirnya dibuatlah pabrik rosella, ya. Kemudian petani didatangkan dari Jawa, petani transmigran untuk menanam rosella. Nah, saya tidak tahu kenapa dan ternyata itu gagal karena rosella yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, produksinya rendah. Ya. Ternyata tanahnya tidak begitu cocok. Gitu. Awalnya mungkin berpikir tanahnya kurang begitu cocok, kalau dipupuk kan masih bisa gitu. Ternyata meskipun dipupuk, produksinya juga nggak susah ngangkat. Gitu. Yang namanya lahan tuh ya, kalau misalnya kurang cocok atau kurang subur, untuk membuatnya subur itu tidak hanya setahun 2 tahun. Lahan terus kita tanam, kita kasih pupuk banyak-banyak, belum tentu langsung subur, tapi perlu waktu bertahun-tahun, mungkin sekitar 5 tahun baru lahan itu cocok, ya, baru lahan itu bisa dikembangkan. Itu pun selama 5 tahun itu dilakukan pemupukan yang secara teratur. Nah, akibatnya karena kesalahan lokasi itu usahanya bangkrut, ya, sayang sekali. Akibatnya sekarang ditanam jagung, ya, dan dengar-dengar mulai ditanami sawit. Dan itu salah satu contoh pemilihan lokasi yang mungkin terburu-buru, menganggap bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi yang ada. Yang namanya alam itu kita tidak bisa men-treatment, ya. Kita langsung berikan pupuk, langsung subur, gitu. Tidak bisa seperti itu, tapi perlu waktu. Nah itu, ya itulah kadang-kadang teknologi ini juga ada kelemahannya di situ. Kita kadang-kadang terlalu menganggap bahwa teknologi ini begitu diterapkan langsung menghasilkan. Ternyata tidak, ternyata teknologi juga perlu waktu untuk menghasilkan, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan itu ternyata juga perlu waktu. Nah itu yang kurang disadari di kita, ya, di Indonesia. Inginnya cepat, teknologi diaplikasikan langsung jadi. Kenyataannya tidak seperti itu. Apalagi di bidang pertanian, ya, perlu waktu untuk supaya teknologi yang diaplikasikan itu kelihatan hasilnya. Belum lagi kalau kita berbicara dengan manusianya yang menjalankan teknologi, itu juga perlu waktu supaya manusia atau petani itu menerapkan teknologi yang diberikan. Nah, pemilihan lokasi, ya, ini diperlukan untuk usaha bisnis, ya.
Contohnya secara singkat gini, lokasinya itu apakah mendekati pasar ya, atau mendekati sumber daya, mendekati sumber bahan baku. Ya. Itu perlu, kalau mendekati sumber bahan baku, mungkin dia mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Tapi untuk pemasaran mungkin agak sedikit lebih mahal karena perlu mengangkut hasil produksi dari pabrik ke pasar. Dan kalau mendekati pasar, mungkin biaya pemasaran lebih murah ya. Biaya memasarkannya, mengangkut produksinya. Tapi untuk mencari bahan bakunya perlu mahal, lebih mahal. Makanya itu perlu dipikirkan. Perlu, misalnya seperti ini. Kalau memang bahan bakunya ini lumayan awet ya, misalnya seperti jagung, beras, itu kan tidak mudah busuk ya. Nah itu bisa saja pabriknya itu dekat dengan pasar, gitu ya. Dekat dengan pasar, menjauhi bahan baku. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau bahan bakunya cepat busuk, misalnya seperti kelapa sawit, ya, tebu, teh misalnya, itu kan bahan baku hasil sawit, teh, dan tebu ini kan mudah rusak, begitu dipanen harus cepat-cepat diolah, kalau tidak mutunya akan turun. Nah, untuk kasus seperti ini ya, penempatan lokasi produksinya itu mendekati bahan baku. Makanya kita lihat kalau teh itu satu perkebunan teh pasti dekatnya ada pabrik pengolahan. Ya, tebu juga sama, sawit juga seperti itu, harus segera diolah karena semakin lama eh, kalau kalau semakin lama tidak diproses itu tentunya akan semakin turun. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan juga tenaga kerja. Kemudian sarana dan prasarana, biasanya jalan, komunikasi ya. Kemudian ada tidak insentif ya, biasanya ada apa, bebas pajak selama berapa tahun misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana pengangkutan produknya dan sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk memilih lokasi. Jadi tidak, kalau dalam pertanian itu kita tidak melihat ada lahan atau tidak ya untuk dijadikan pabrik, tapi juga melihat faktor-faktor yang lain. Nah, kemudian skala usaha pertanian ya. Ini berkaitan erat dengan ketersediaan input dan pasar ya. Jangan sampai kita bikin skala usaha yang terlalu besar ya, tapi ternyata terlihat bahwa bahan bakunya sedikit ya, pasarnya sedikit lagi. Akhirnya kan skala usaha kita sudah bikin pabrik yang besar, tapi ternyata bahan bakunya kurang ya, pasarnya juga sedikit ya. Akibatnya apa ya, malah rugi. Kemudian bagaimana karakteristik produk ya, ini juga sifatnya musiman ya. Kadang-kadang suatu musim, kalau musim panen itu bahan baku sangat mudah dicari gitu ya. Tapi kadang-kadang, seringnya ya, dan kadang-kadang lagi seringnya kalau pas tidak musim panen bahan baku susah dicari. Nah kita kan berproduksi, kalau pabrik itu berproduksi harus terus menerus kan. Kalau berproduksinya musiman juga tidak begitu bagus. Ini juga harus diperhatikan bagaimana uh, mengatasi sifat musiman ini. Kemudian kondisi eksternal seperti inflasi ya, kalau inflasinya tinggi ya perlu pikir-pikir mendirikan usaha. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Ya inilah susahnya kalau pertanian ini ya, kalau pabriknya itu biasanya berada di dekat bahan baku ya, artinya perlu disediakan tempat penginapan untuk tenaga kerjanya, macam losmen atau apa. Karena biasanya lokasinya itu
jauh dari pemukiman. Ya. Ini perlu diperhatikan juga. Kemudian perencanaan produksinya bagaimana ya? Langkah 4. Apakah programnya umum atau spesifik? Kemudian perencanaannya jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Nah, kadang-kadang ya dalam produksi pertanian ini ya, selain ada rencana, itu biasanya ada juga pra-perencanaan ya. Ada rencana sebelum perencanaan. Seperti itu tadi ya yang dibahas sebelumnya ya. Kemudian komoditas, lokasi, fasilitas, skala itu biasanya masuk dalam pra-perencanaan. Ya, pra-perencanaan produksi maksudnya di sini. Nah, kemudian dari situ bisa dibuat perencanaan yang lebih spesifik. Nah, yang perlu diperhatikan ya dalam perencanaan produk yang lebih spesifik tadi ya, misalnya biaya produksinya berapa, penjadwalan proses produksi, ini supaya produksinya kontinu, tidak sekali produksi, besoknya enggak, 2-3 hari kemudian baru produksi lagi, nah itu biasanya tidak bagus. Kemudian pola produksinya bagaimana, apakah berurutan produksinya ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu harus dikerjakan secara berurutan, atau misalnya langkah 2 bisa dikerjakan sambil melakukan langkah yang pertama. Nah itu tergantung juga dari sifat produknya ya. Kemudian bahan bakunya bagaimana ya, pengadaannya bagaimana, apakah berdasarkan kontrak atau membeli apa yang ada di pasar ya, dan lain sebagainya. Oke, ada perencanaan, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ke perorganisasian ya. Nah, perorganisasian ini intinya itu menggerakkan semua elemen perusahaan ya. Tidak hanya manusianya ya, tapi juga input dan fasilitasnya untuk mencapai efisiensi produksi. Nah, yang kita tahu bahwa produk pertanian ini unik ya. Biasanya mudah busuk ya, jadi harus cepat-cepat diolah, sifatnya musiman ya. Nah, karena sifatnya musiman, bagaimana supaya produksi tetap berjalan, apakah dengan melakukan penyimpanan misalnya, atau menggunakan panen bergilir. Nah, semuanya ini juga di organisasi ya, diatur bagaimana supaya bahan baku yang didapat ini sesuai dengan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki, dengan proses produksi yang akan dilakukan, sehingga dihasilkan produksi yang efisien ya, penggunaan sumber daya yang optimum ya, yang minimum ya, sehingga dicapai keuntungan yang optimum di sini. Nah, untuk pengorganisasian input dan sarana produksi ini mulai dari pengolahan persediaan ya, bagaimana supaya persediaan di gudang bahan bakunya itu selalu tersedia ya. Kemudian bagaimana pengadaan atau pembeliannya, apakah menggunakan sistem kontrak ya, apakah punya sendiri misalnya, bahan baku punya kebun sendiri misalnya. Kemudian bagaimana penyimpanan, pengalokasian ya bahan bakunya, bagaimana pemeliharaannya, kemudian mengaturnya, alokasinya bagaimana ya, sehingga dicapai penggunaan sumber daya yang optimum. Nah, kemudian bagaimana pengorganisasian fasilitas produksinya ya. Ini penyusunan tata letak mesin. Ini tergantung dari pola produksinya.
bagaimana supaya mesin-mesin yang digunakan itu bisa diletakkan dalam suatu tempat, misalnya ya, tempat yang lebih efisien. Dan karena misalnya produksi ini melalui beberapa mesin ya, bagaimana supaya produksinya lancar. Jadi mesin-mesin itu perlu diletakkan secara sistematis sehingga mereka saling terhubung. Nah, kemudian penempatan fasilitas, alokasi fasilitas produksi sesuai kebutuhan, dan juga bagaimana mengatur sumber daya manusianya. Jadi setiap orang, setiap pekerja yang ditempatkan dalam fasilitas produksi ini sesuai dengan skill dan keterampilan yang dimilikinya. Dan juga perlu dilakukan penggambaran tugas-tugas ya, yang jelas di sini. Selain input dan fasilitas, nah bagaimana mengorganisasikan yang lainnya, karena ya, industri pertanian ini sangat tergantung pada alam ya, dan juga faktor luar ya. Beberapa juga perlu diperhatikan ya, misalnya cuaca ya. Cuaca memang, cuaca atau iklim memang kita tidak bisa mengatur gitu, tidak bisa mengatur 100%. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan teknologi ya, yang bisa memodifikasi cuaca dalam skala mikro, misalnya menggunakan rumah kaca misalnya. Kemudian fluktuasi harga juga perlu diperhatikan ya. Memang salah satu kelemahan di bidang pertanian memang fluktuasi harga ini membuat resikonya ini menjadi besar ya untuk berbisnis di bidang pertanian ini. Memang keuntungannya dijamin ya, tapi resikonya juga besar. Kadang-kadang bisa rugi banget, tapi kalau untung itu biasanya akan bersifat kontinu. Dan biasanya pertanian ini lebih tahan banting kalau terjadi krisis. Ya. Oke, perencanaan sudah, pengorganisasian sudah, kemudian kita lanjut ke kegiatan produksi pertaniannya ya. Ini kegiatan produksi ini sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya ya. Kemudian setelah semuanya diorganisasi, dikoordinasikan ya, sehingga kegiatan produksi ini diharapkan berjalan dengan lancar ya, tercapai efektivitas kegiatan produksi sehingga menghasilkan sistem produksi yang efisien ya, produktivitasnya tinggi, dan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen ya. Jika perencanaannya baik ya, kemudian pengalokasian, pengorganisasian sumber daya, bahan baku, fasilitas, sumber daya manusianya juga baik, maka kegiatan produksinya ini akan lancar biasanya. Nah, dalam kegiatan produksi ini perlu ada pengarahan ya. Mengarahkan ini tidak hanya tidak hanya menyuruh, memberi perintah, tapi juga memotivasi semua yang terlibat untuk melaksanakan tugas ya. Nah, pengarahan ini mencakup pemberian motivasi, pembimbingan, peningkatan disiplin, kemudian menjelaskan tugas-tugasnya apa saja, tanggung jawabnya apa saja, dan bagaimana menyampaikan kebijakan perusahaan ya, sehingga tercapai sehingga sumber daya manusia atau pekerjanya ini bisa bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik ya, maksudnya di sini juga pekerjanya nyaman karena sudah punya motivasi ya, punya tanggung jawab, dan punya upah yang fair gitu ya, upahnya yang fair.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke terakhir ya, pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan ini tidak hanya bagian ini saja yang diawasi, bagian produksi, tapi pengawasan itu mulai dari perencanaan sendiri. Apakah perencanaannya sesuai, masuk akal atau tidak, ya, melenceng dari tujuan perusahaan atau tidak, misalnya. Kemudian apakah perencanaan ini sudah mempertimbangkan semua aspek, ya. Nah, ini dilakukan agar semua tahap, ya, mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, sampai kegiatan produksi, ini bisa sesuai dengan yang diharapkan, ya. Nah, dalam produksi pertanian, pengawasan ini juga meliputi pengawasan anggaran, ya. Ini anggarannya masuk akal atau tidak, sesuai dengan peruntukannya atau tidak, mencukupi atau tidak, gitu ya. Dikorupsi atau tidak, misalnya, termasuk di sini. Kemudian pengawasan proses produksinya, apakah sudah efisien, apakah lancar, apakah semua pekerja melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Kemudian apakah kemudian disiplin pekerjanya bagaimana, ya, termasuk mengawasi jadwal kerjanya. Jadi pengawasan ini termasuk di dalamnya itu, ya, melakukan evaluasi, ya, mulai dari perencanaan sampai hasil akhir. Kemudian juga perlu diawasi juga biasanya penggunaan penggunaan input, apakah menjadi pemborosan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian dalam pengawasan ini ada juga pengendalian produksi, ya. Ini untuk memastikan agar semua kegiatan, semua langkah-langkah dalam produksi ini, mulai dari perencanaan sampai pengendaliannya juga itu apakah sesuai dengan target atau tidak, ya. Perencanaan, pengorganisasian, produksinya sesuai target atau tidak, ya. Jadi dalam pengendalian ini tidak hanya menentukan ini berhasil atau tidak, ya, tapi juga untuk melakukan perbaikan, klarifikasi atau koreksi kalau ada penyimpangan, ya. Kemudian mencoba merumuskan solusi yang dihadapi, dan ini menjadi bekal untuk tahap perencanaan untuk produksi berikutnya. Jadi perencanaan sendiri itu memiliki dasar, ya, tidak hanya asal merencanakan, tapi juga melihat dari hasil evaluasi dan pengendalian dari proses produksi sebelumnya. Sama ini sudah disampaikan tadi, ya, perlu double. Nah, semua ini, ya, mulai dari perencanaan sampai kepada pengendalian dan evaluasi tadi, ini dilakukan untuk menghasilkan produk, ya, yang sesuai dengan keinginan konsumen, ya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi untuk menekan biaya produksi, ya, sehingga dihasilkan keuntungan yang sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih.
ya. Ini ada beberapa tampilan ya. Nah, ini ada jenis proses produksi ya. Ini jenis-jenis produksi ya. Menurut wujud ini ada proses produksi kimiawi, bukan bentuk, assembling atau penyusunan, transportasi ya. Artinya memindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, itu merupakan satu proses produksi juga. Kemudian jasa-jasa transportasi. Kemudian ada menurut arus proses produksi, ada yang produksinya terus menerus ya. Pokoknya tidak boleh berhenti, ya, mesin jalan terus. Ada juga yang terputus-putus. Misalnya hari ini sampai jam cuma 1 hari penuh, malamnya tidak berproduksi, mesin dimatikan, kemudian dan seterusnya seperti itu. Ada produksi yang 2 hari sekali ya, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Nah, ini tergantung dari bahan bakunya atau misalnya permintaan pasarnya dan sifat produksinya seperti apa. Kemudian menurut keutamaan proses produksi ya, ini dia ada beberapa pabrik proses produksi yang menghasilkan 2 macam produk ya, ada produk utama dan produk bukan utama. Nah, untuk produksi utama itu biasanya bisa jadi terus-menerus, terputus-putus, proses yang sama dan berulang-ulang ya. Kemudian yang pabrik itu juga menghasilkan sesuatu, misalnya hasil-hasil penelitian ya, dari pengalaman dari proses produksi apa yang bisa diambil ya. Kemudian juga menciptakan model, prototype. Kadang-kadang juga perusahaan melakukan percobaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, misalnya. Dan juga mengadakan demonstrasi ya. Demonstrasi maksudnya memperlihatkan proses produksi pada halayak ya. Mungkin proses produksinya atau produk yang dihasilkan, apa keunggulannya dibandingkan dengan produk yang lain atau produk sebelumnya. Nah, kemudian Anda menurut penyelesaian proses produksi ini, misalnya tipe A, B, C, D, E. Nah, ini masing-masing karakteristik proses produksi ini semuanya ada di bidang pertanian ya, pertanian dalam arti luas. Ya, dan semuanya ini akan menentukan bagaimana melakukan perencanaan, pengorganisasian, ya, melakukan proses produksinya dan kemudian pengendaliannya bagaimana. Ini semuanya akan akan dipengaruhi oleh proses produksinya juga. Oke. Nah, ini di lampiran ini ada beberapa bahan-bahan yang lain. Silakan kalau membacanya ya. Ini lebih banyak ke produksi ya, bagaimana tipe produksi itu. Macam-macam produksi ya. Ini di sini. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke, silakan. Baik, soal kuliah saat ini maupun kuliah sebelumnya atau soal lain misalnya ada yang mau curhat atau ada yang mau curhat misalnya ini calonnya petani itu bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk supaya menerima gitu.
sebagai pasangan hidup. Bercanda. Oke, silakan. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Sepi-sepi aja ini. Bapak ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak, materinya sudah jelas. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana solusi atau motivasi apabila fungsi manajemen produksi itu salah satunya tidak berjalan dengan lancar? Motivasi ya, anggap kalian manajer gitu ya. Nah, Ya, bagaimana Pak. motivasinya? Langkah pertama adalah identifikasi masalah biasa ya. Bagaimana, apa sih masalahnya, kenapa tidak jalan. Nah, kemudian baru dilakukan analisis ya. Kenapa tidak jalan, misalnya mungkin kenapa misalnya anak buah kita tidak termotivasi, apa sih penyebabnya? Apakah misalnya ada masalah keluarga ya, atau misalnya kurang motivasi mungkin karena merasa gajinya kurang, misalnya bonusnya tidak ada bonus misalnya ya, atau misalnya lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi mereka, mungkin karena ada yang bully misalnya, atau misalnya apa uh, bukan bully, misalnya persaingan yang tidak sehat misalnya, atau misalnya cuaca lingkungan tempat kerja yang misalnya berbahaya, tidak nyaman. Nah dari situ baru bisa kita lakukan perbaikan. Apa sih yang perlu diperbaiki? Mungkin masalah upah dan bonus misalnya perlu disesuaikan dengan beban kerjanya, atau misalnya beban kerja terlalu berat bisa dialihkan. Kalau suasana lingkungan kerja tidak baik, mungkin bisa ditambah mungkin pendingin ruangan misalnya, atau misalnya terlalu stres di tempat kerja, ya perlu rekreasi, gulir ya, betul libur, ya udah kita mungkin bisa dilakukan outbound bersama karyawan dan keluarganya, seperti itu. Atau misalnya memang parah, misalnya orangnya yang anak buah kita ini memang stres, mungkin ya perlu dilakukan konseling misalnya. Nah itu salah satu caranya. Nah dari situ baru kalau sudah tahu masalahnya, nah kita tinggal pecahkan di situ, seperti yang saya katakan tadi, sambil juga dimotivasi gitu, pekerjaannya ya. Motivasinya mungkin bisa dari tujuan perusahaan kita pengen ya kayak gini, atau bisa motivasi keluarganya sendiri, misalnya bekerja bekerja yang baik, karena kalau tidak mungkin akan digantikan misalnya, seperti itu. Kalau sampai misalnya digantikan, kasihan keluarganya. Tapi biasanya memang untuk motivasi yang paling uh, tepat memang tujuan perusahaan itu harus ditekankan benar-benar bahwa, dan ditekankan bahwa kalau perusahaan berhasil itu karyawan akan sejahtera misalnya, seperti itu.
Nah, ini berlaku juga jika kalian berada di organisasi. Gitu. Misalnya kalian terlibat dalam kepanitiaan, kok ini kok tidak termotivasi nih anak buah, kok males-malesan, ya mungkin kita bisa lakukan itu. Tentu saja kalau dalam organisasi mahasiswa kita kan nggak bisa memberikan reward, misalnya kasih duit gitu ya. Nah, itu mungkin motivasinya dalam bentuk lain. Misalnya kalau kamu mengerjakan ini, kamu belajar ini kamu belajar ini itu nanti akan bermanfaat. Misalnya inilah ya kita lakukan ini demi misalnya memperoleh pahala karena membantu orang lain. Ya banyak cara, tapi itu tergantung dari langkah pertama yang memang identifikasi masalah. Setelah tahu masalahnya, baru kita bisa lakukan memberikan solusinya. Oke, ada yang lain? Terima kasih Bapak. Ada yang lain? Kalau sambil berpikir kalau ada yang mau ditanyakan, ini ada informasi yang lain gitu yang ingin saya sampaikan. Bisa lihat kalender tampilan saya ya, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa Oke. Pak. Bisa Pak. Saya itu kuliah dengan saya itu sekitar 6 kali ya, 6 kali kuliah, termasuk pendahuluan kemarin. Nah, kalau berdasarkan RPS saya cuma kuliah 6 kali terus langsung UTS. Setelah itu digantikan oleh Bu Ana. Nah, kuliah minggu depan tanggal 2 itu 2 November itu kuliah saya yang terakhir ya. Nah, tapi kita jadwal UTS berdasarkan fakultas itu tanggal 16 sampai 20 di minggu ini. Kuliah saya berakhir di sini. Nah, yang ingin saya tawarkan adalah ini kita kuliah sampai sini dengan saya, kemudian tanggal 9 kuliah dengan Bu Ana ya. Kemudian tanggal 16 kita UTS. Kemudian selanjutnya kuliah dengan Bu Ana sampai ujian sampai UAS. Nah, bahan UTS itu hanya bahan dari saya. Jadi kuliah pertemuan pertama sampai ke-6. Itu. Atau, tapi saya nggak tahu nih boleh atau tidak. Atau kita UTS-nya tanggal 9, ya. Kemudian tanggal 16 dan seterusnya materi dengan Ibu Ana. Jadi gimana? Apakah UTS tanggal 9 atau tanggal 16? Kalau tanggal 16 kalian memiliki waktu yang lebih panjang ya, tapi mungkin akan UTS minggu-minggu ini UTS kuliah yang lain gitu. Tapi kalau UTS yang tanggal 9 kalian paling tidak dalam minggu UTS ini paling tidak satu mata kuliah sudah selesai gitu. Jadi kalian tidak terbebani lagi, misalnya kuliah hari Senin ternyata ada UTS juga di hari Senin, kan? Agak berat mungkin. Jadi bagaimana? Mau tanggal 9 atau 16? Atau kalian pikir-pikir dulu lah ya. Mau tanggal 9 atau 16? Atau mau bikin polling, terserah nanti gimana. Mau tanggal 9 sesuai kita percepat seminggu, atau tanggal 16 sesuai dengan UTS yang diberikan, jadwal UTS fakultas. Oke, nanti koordinasi dengan ini ya, bagaimana maunya. Iya Pak, nanti kami diskusikan dulu. Diskusikan saja dulu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas tentang sumber daya manusia.
Ya, mungkin nanti kita bisa membahas sedikit tentang pertanyaan Sri tadi ya, bagaimana memotivasi karyawan ya. Nah itu bisa dibahas nanti lebih banyak kita bahas di sumber daya manusia. Maaf Bapak, sebelumnya nih ada yang bertanya Oh ya, di kolom. di kolom chat ya. Oke. Iya. Bentar ya. Dari Nurul Haliza Putri ya. Nah, bagaimana jika investasi bermasalah? Ya. Nah, ini kalau misalnya investasi bermasalah, jadi konflik gitu ya. Nah, itu biasanya kalau investasi bermasalah, itu biasanya konfliknya ya semuanya akan jadi bermasalah. Ya. Konflik akan susah untuk diredam. Ini biasanya misalnya karena kesalahan perencanaan juga, misalnya tiba-tiba investor menarik diri ya, atau misalnya investor menjaga kerugi ya, atau terjadi penipuan ya, ada juga seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itu biasanya langkah yang pertama adalah mencari investor lain ya, atau melakukan negosiasi ulang dengan investor ya. Kalau memang deadlock, mentok gitu, ya terpaksa memang mencari investor yang lain ya. Nah itu salah satu caranya, atau memang dibangkrutkan sekalian gitu. Nah, bagaimana jika terjadi kesalahan pengendalian persediaan? Nah, memang untuk pertanian ini rawan terjadi kesalahan karena memang untuk pertanian ini karena sifatnya tadi ya, kita tidak bisa menyimpan dalam jumlah banyak karena volumenya itu besar ya. Volume beras sekilo dengan besi sekilo itu volumenya pasti lebih besar beras gitu ya. Dan sifatnya yang mudah busuk ya, dan sesuai tergantung pada musim. Nah, akibatnya kalau terjadi kesalahan dalam pengendalian persediaan, itu kalau terlalu rendah misalnya, persediaan terlalu sedikit, itu tidak bisa berproduksi maksimal. Ya. Bahkan bisa jadi malah terhenti produksinya karena bahan baku tidak ada. Nah, apa yang terjadi jika kelebihan persediaan, sedangkan produksinya sudah mencapai produksi yang maksimum. Nah, akibatnya bahan baku akan terbuang percuma. Karena kan kalau tidak segera diproduksi, itu bahan bakunya akan menurun kualitasnya. Jadi produsen juga berpikir ulang, kalau bahan bakunya jelek, kalau diproduksi akan menghasilkan produk yang jelek. Taruhannya kepercayaan konsumen. Nah, disinilah kalau terjadi seperti ini bagaimana? Nah, inilah pentingnya yang kita bahas kemarin, integrasi horizontal. Jadi kita punya perusahaan ini tidak bekerja sendiri, tapi memiliki jaringan dengan perusahaan yang lain yang sama-sama memproduksi produk yang sama. Nah, kalau kita misalnya kelebihan bahan baku, kita bisa menjual atau meminjamkan atau menjual kepada produsen yang lain, pada pabrik yang lain. Karena mungkin kalau kita memiliki koneksi yang bagus, itu bisa dilakukan. Ini misalnya ada perusahaan lagi dari bahan baku, tahun misalnya ini di gudang saya lagi berlebihan, langsung bisa dipinjamkan atau dijual ke perusahaan yang lain, ke pabrik yang lain. Atau sebaliknya, misalnya kita tiba-tiba kekurangan bahan baku, itu bisa mengontak
partner kita, perusahaan pabrik yang lain, ada nggak bahan baku sisa yang bisa mungkin dipinjam dulu atau dibeli dengan syukur-syukur dibeli dengan harga yang sama, ya. Tapi mahal dikit nggak apa-apa lah, anggap saja ya, daripada rugi banyak gitu ya. Nah itulah salah satu pentingnya integrasi horizontal. Itulah mengapa pabrik-pabrik yang mengolah produk pertanian itu mereka biasanya tidak kerja sendiri, tapi mereka terhubung dengan pabrik-pabrik yang lain. Nah, salah satu ciri khusus pabriknya itu biasanya mereka itu udah semacam, kalau dalam skala yang menengah atau kecil, itu biasanya mereka menempati lokasi yang sama di satu wilayah yang sama. Ini memudahkan mereka untuk koordinasi dan juga memudahkan mereka untuk bekerja sama, misalnya dalam mencari bahan baku yang sama misalnya. Makanya kalau kalian lihat sekitarnya, mungkin kalian akan dengar misalnya sentra produksi dodol misalnya ya, di Kandangan ya. Kenapa hanya di desa-desa tertentu saja yang memproduksi dodol misalnya. Kemudian tapai gambut, kenapa mereka produksinya itu hanya di gambut saja? Ya, kenapa misalnya di Banjarbaru tidak ada yang tidak memproduksi? Nah itu karena mereka mengkelompok ya, karena mereka usaha kecil, mereka mengelompok untuk mendapatkan bahan baku yang sama gitu. Jadi mereka perlu jaminan untuk supaya bahan baku tetap lancar dan juga tenaga kerja. Karena mereka bisa saling pinjam meminjam tenaga kerja gitu. Nah itu misalnya saya tidak memproduksi hari ini, tidak cukup, kemudian ternyata tetangga saya mau memproduksi gitu, ada pesanan banyak ya, saya bisa menyuruh tenaga kerja yang saya miliki untuk ya bekerjalah di situ dulu ya, untuk tambah-tambah pendapatan misalnya. Saya bisa meminjamkan tenaga kerja. Nah itu salah satu solusinya. Ada pertanyaan yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wahidatur Rahmah dari Agroekoteknologi Angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak. Mohon izin bertanya. Ya, seperti yang kita ketahui kan, sektor pertanian ini rawan sekali akan berbagai macam kesalahan yang tentunya dapat merugikan para petani, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara-cara ataupun langkah untuk membuat perencanaan produksi di bidang pertanian yang tepat, Pak? Kemudian, apakah ada indikator yang menandakan bahwa perencanaan yang itu, Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah produksi, lakukan perencanaan ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, penentuan lokasi ya, kemudian penentuan lokasi ini apakah berdasarkan komoditas misalnya ya, kemudian apakah berdasarkan mendekati atau menjauhi bahan baku ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada faktor, itu tadi faktor internal ya misalnya, kemudian ada faktor eksternal, faktor luar yang misalnya ini berkaitan dengan risiko, misalnya lingkungan cuaca misalnya, kemudian inflasi dan sebagainya. Nah kalau dalam industri kecil ya, industri rumah tangga, itu biasanya mereka melihat dari pasarnya dulu ya. Kira-kira kalau saya memproduksi, mengolah hasil pertanian ini laku nggak? Biasanya akan melakukan survei pasar, kira-kira itu. Kemudian kalau saya menanam misalnya, yang maksud saya memproduksi ini termasuk menanam ya, termasuk budidaya. Kemudian bagaimana tanahnya cocok tidak untuk melakukan budidaya itu. Biasanya di situ perencanaan, dan itu perlu dilakukan survei-survei. Kadang kita lakukan survei pasar yang sederhana.
langkah yang paling mudah mungkin kita mencoba mengolah, kemudian meminta pendapat orang, kira-kira enak nggak ini, gitu. Untuk yang kita hasilkan ini cocok nggak, disukai konsumen atau tidak, seperti itu. Memang yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang itu memang ya agak rumit memang untuk pertanian. Itulah salah satu kendalanya. Kenapa dalam pengolahan produk pertanian ini rada-rada rumit. Tapi biasanya memang salah satu caranya biasanya dengan melakukan usaha skala kecil dulu. Istilahnya ya coba-coba dulu. Kalau hasilnya bagus baru perlahan-lahan memperbesar skala usaha. Gitu. Mungkin bisa dibaca lagi materi sebelumnya. Ya, di perencanaan. Itu praktisnya seperti itu. Memang kalau di teori agak jelimet, tapi biasanya kalau kalian ingin memulai usaha itu langkah awalnya itu yang kecil-kecil dahulu, tidak perlu berlari tapi berjalan, tapi berjalan terus. Daripada berlari kemudian kecapean, berhenti, tidak bagus gitu. Oke, ada yang lain? Nah, biasanya kalau di pertanian itu untuk pengolahan ya, produksi baik pengolahan maupun budidaya, itu biasanya untuk memulainya itu tanya ke semacam asosiasi dulu. Biasanya untuk produsen seperti itu kan memiliki asosiasi. Misalnya kayak petani organik ya, mereka punya asosiasi sendiri. Asosiasi petani organik misalnya. Nah itu biasanya kalau kita ingin mudah untuk merencanakan, kita bisa tanya-tanya di asosiasi itu. Bagaimana pasarnya ya, bagaimana untuk memulainya, produksi misalnya, mau bikin hidroponik misalnya, itu biasanya mereka punya data lah soal itu. Kemudian bagaimana pemasarannya seperti itu. Itu paling tidak sangat membantu bagi kita, misalnya kita ingin mendirikan usaha agribisnis ya. Jika kita misalnya masih buta sama sekali dengan pasar, bisa ditanya di asosiasi seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada tanggapan? Atau misalnya ada yang punya usaha di sini mau bisa berbagi ya, bagaimana caranya untuk mendirikan usaha seperti itu. Mungkin yang disampaikan saya terlalu teoritis mungkin. Memang kalau saya berbincang-bincang dengan orang yang awalnya memulai usaha bisnis, itu kebanyakan mereka itu awalnya itu dari hobi gitu. Kayak hidroponik ya, awalnya dari hobi gitu. Kemudian lihat, ternyata kok laku nih, cari banyak yang cari, akhirnya coba. Awalnya mungkin kecil aja dulu, ya. Ternyata laku, terus laku, ternyata banyak yang cari lagi, minta lagi, akhirnya makin lama produksinya akan semakin besar, mencoba untuk memenuhi keinginan konsumen gitu. Kalau yang saya amati seperti itu. Atau juga, apalagi kalian ini kan dari agroekoteknologi dan tanah ya, pasti mengenai teknologi ini sudah
banyak. Mungkin bisa dicoba dari teknologi yang kalian ketahui, coba dikembangkan, coba di istilahnya Pak, direplikasi ya, ditiru seperti itu. Kemudian baru dikembangkan, nah siapa tahu itu hasilnya akan bisa dijual menjadi lahan bisnis. Itu. Mungkin tidak ada salahnya kalian mahasiswa ini mencoba secara kecil-kecilan dahulu ya. Kalau ya mungkin ada kemungkinan gagal pasti, mungkin kita kesalahan perencanaan, tapi itulah anggap saja itu sebagai pendidikan kita ya. Ada beberapa memang yang ya teman-teman saya sendiri yang mencoba gitu. Sama jadi mahasiswa mencoba, ada yang sukses ya, tapi ya banyak yang memang tapi banyak juga yang tidak berlanjut, tapi bukan karena gagal atau apa, karena mereka ternyata punya pekerjaan lain dan fokus ke pekerjaan yang lain gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah ini ya. Minggu depan kita masih ketemu lagi ya. Kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Karena ya sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu inti dari manajemen agribisnis ya. Karena manajemen itu sendiri masalah pengelolaan, jadi yang mengelola pasti manusia ya, bukan robot, bukan siapa sih, bukan apa-apa, tapi manusia. Nah itu kita perlu perhatikan bagaimana kita mengelola manusia supaya produksi dalam agribisnis ini berjalan dengan baik. Ya, kita akan membahas lebih lanjut minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, ya, mendapatkan hikmah, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga mudah-mudahan akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jaga kesehatan ya selama pandemi ini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus dan belajar lebih intensif lagi. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.